Pijar dimanapun teman-teman berada, kali ini spesial nih cerita Pijar, teman bersama Ners KFD, Haji FD. Alhamdulillah. Amin. Amin. Dan seperti biasa, tahu udah ada Faurus lagi hari ini. KFD, apa kabar KFD? Ya alhamdulillah. Siapa? Tuh harus gimmick sedikit. Terbaik ini yang Pijar. Nah, bagaimana nih hari ini Tom bercerita, mungkin Tom bisa sharing minta KFD pengalaman-pengalaman, cerita-cerita nostalgia dulu nih, dulu waktu masih KFD dulu apa nih, dari SPK, Akper atau Dari Akper. Akper nih, dari Akper, setelah Akper baru lanjut S1. Coba Dari KFD Akper cerita. itu kan saya lulus 2008 ya. 2008. Terus waktu itu saya putuskan untuk hijrah ke Bacan waktu itu, tahun 2009 ke Bacan, daftar apa nama pegawai kontrak waktu itu, kontrak di Rumah Sakit Bacan. Waktu itu orang sama teman-teman itu hampir sebagian besar larinya ke Bacan, tapi di sana tuh terbagi dua lagi, ada yang di rumah sakit, ada yang di dinas kesehatan. Yang dinas kesehatan itu nanti dorang dapat buang di pulau-pulau yang terpencil, no? Nah itu yang dapat buang, yang antara ada sinyal, ada lampu, no? Jadi kalau rujuk pasien pakai katinting. Terus saya di rumah sakit waktu itu, padahal orang sudah janjian semua harus di dinas kan, tapi saya belok ke rumah sakit, saya daftar di rumah sakit, alhamdulillah diterima di rumah sakit, ikut seleksi rumah sakit umum Bacan Marabose. Oh, Marabose. Jadi diterima, ikut proses seleksinya, tahapannya itu dari tes potensi kan, sama tes kompetensi, tes praktek. Alhamdulillah lulus. Orang kurang lebih ada 4 orang di RSUD Marabose waktu itu. Jadi tuh waktu itu, tapi bukan waktu ke kuliah itu bukan karena dari Pemda kirim atau hanya langsung setelah itu langsung. Iya, bukan. Jadi waktu itu kuliah dia sendiri ke Poltekkes kan. Waktu itu kuliahnya 2000. Iya, Akper. Berarti maaf, 2008 lulus. 2008 lulus, wisuda berarti angkatan masuk 2005. 2005. Berarti disclaimer dulu sedikit nih. Itu masuk angkatan Politeknik, berarti Poltekkes, Poltekkes Depkes. Karena kalau Akper itu 97-98. Akper. Karena perubahan status pendidikan tinggi, perguruan tinggi di Poltekkes itu kan dari SPK, kemudian ke Akper, baru ke Politeknik Kesehatan, Depkes Ternate. Nah, eranya SPK itu kan sampai media 90-an. Akper akhir 90 dari sampai 97-98, saya tahu saya ya kalau perawat. Nah, kebidanan gizi itu kan nanti 98, gizi sekitar 2000-an. Yang setara waktu itu tuh yang Akper tuh. Nah, nanti di 2000-2001 baru Politeknik Kesehatan Depkes Ternate. Nah, KFD di angkatan 2005-2006 berarti Poltekkesnya angkatan ke-5. Kalau di rumah sakit sama-sama nih siapa gak? Saya di rumah sakit itu Rohani. Di apa? Rohani di ruang jantung juga. Sekarang sudah pindah ke kan Fadi Tamrin itu di Oka anestesi, dia ambil anestesi. Terus Udin Dino nih. Oh, Kadino. Ya, Dino ya. Di Oka. Oh, Kadino Oka. Dino Oka, terus Atos. Oh, Atos. Ya, Oh, berarti di KPI juga. KPI itu kan di SPK. SPK baru lanjut Akper. Iya, cuma dia lanjut Akper, dia tuh waktu kelas B sama-sama orang. Jadi oh, Haryadi lagi, Haryadi Mondo. Haryadi, tapi kan dia resu. Di rumah suami. Oh, resu itu, orang-orang itu sih. Iya. Nah, berarti kakak, terus KFD ini kalau misalnya Kak Ners FD ini kalau misalnya teman-teman perhatikan nama, berarti akan familiar, sudah tahu pasti ini asalnya dari mana. FD Umasugi. Salah satu suku dengan marga terbanyak di Maluku Utara. Nah, KFD betul dari Sanana. Alhamdulillah. Sekolah di sana SD, Sanana SMP. ya, SD, SMP, SMA Sanana. SMA 1 Sanana. SMA dulu bagaimana itu? Aman-aman saja. Biasa sih. Biasa. Kan ceritanya masuk perawat karena
masuk perawat itu sebenarnya apa ya? Saya dulu juga tahu sih kenapa saya di perawat ya. Saya juga awalnya kan dulu waktu di kampung kan memang orang kurang informasi itu masalah perawat. Yang tahu cuma mungkin dokter toh, dokter itu seperti ini harus gini. Tapi perawat itu jarang yang membahas, jadi orang kurang dengar sih. Nah nanti saat itu ada salah satu dosen, tapi su almarhum nih dosennya Poltekkes, ada dosen sih. Terus dia ke sana ketemu dengan saya toh, datang ke rumah ketemu, terus dia cerita kan perawat itu seperti ini toh, perawat jadi perawat nanti begini. Terus ditanya bagaimana tertarik jadi perawat, itu saya belum ada terbayang ke situ. Dosen perawat. Dosen perawat Karena tawar bidan nih. taruh bidan nih. Mungkin kau tawar saya lihat dulu. Nah, terus waktu itu saya belum ambil keputusan sih. Saat lulus, waktu itu kan belum lulus, masih SMA kelas 3. Saat lulus baru saya orang tua maunya lain toh. Saya termau sesuai orang tua punya keinginan, akhirnya ya saya putuskan itu yang perawat itu. Putusan perawat, terus saya pelajari dulu kan waktu itu. Waktu masuk perawat juga apa ya, biasa maksudnya ya kayak mahasiswa ada itu belum paham, belum tahu kerjanya seperti apa. Nanti saya tahu bahwa benar-benar perawat ini waktu nurse. Oh begitu. Kemarin nurse di mana Kakak? Nurse di Jakarta. Berarti waktu di Poltekkes tuh masih maksudnya waktu Poltekkes ya belajar, cuman apa ya belum tahu kita tuh setelah ini tugasnya apa yang mau nanti orang lakukan setelah lulus, apa bikin apa, iya tuh mau bikin apa, ini tuh masih buta lah toh, masih buta banyak. Tapi apa ya, tidak sama dengan beda 80 derajat sama di nurse nanti saat pendidikan di nurse itu di situ Pak orang tahu betul-betul perawat itu seperti ini, mindsetnya seperti ini. Tadi orang pikir perawat itu kayak gini, ternyata salah semua toh saat di nurse. Nah, itu yang saya baru sadar kan, saya sadar oh ternyata perawat ini memang apa ya patut diperhitungkan juga sebenarnya. Berarti Kakak setelah diskusi, setelah bercerita dengan salah satu dosen Poltekkes itu yang almarhum itu perawat jadi satu-satunya pilihan waktu itu untuk kuliah atau ada pilihan-pilihan lain yang waktu saya belum ada pilihan lain, cuma pilihan orang tua kan selain perawat ada, cuma kan saya enggak mau, enggak suka itu kan. Terus terpaksa saya larinya ke situ daripada saya ke ini, mendingan saya langsung ke perawat saja itu. Kesehatan kan dibilang ini kesehatan kan, nanti begini kalau kuliah kan kalau selesai nanti kayak gini. Saya pikirnya ya dipikirnya cuman sebatas itu saja lah. Nah, ini saya langsung sudahlah kesehatan. Nah di situ baru kalau tertarik. Setelah itu berarti menurut Kakak perawat ini apa setelah Kakak dapat dia perbedaan? Perawat ini apa sebenarnya sih? Perawat. Kalau perawat pasti tahu lah ya, perawat itu ada yang bilang perawat itu seperti malaikat tak bersayap kan. Yang betul, perawat itu seperti malaikat, menolong banyak orang kan, tanpa pamrih itu mau di apa, dipukul, di macam-macam lah perawat kan. Tapi orang harus tetap kuat hatinya, tetap sabar, tetap tersenyum. Nah itu yang berat. Bagaimana mengendalikan emosi? Jadi itu memang tugas perawat sih yang berat juga itu sebenarnya. Iya. Nah, terus perawat ini, kalau menurut saya nih ya kalau perawat dia itu orang melayani pasien, bukan cuma pasien, masyarakat pada umumnya juga, walaupun yang sehat sekalipun ya, yang sehat yang sakit itu tetap orang layani.
kalau misalnya butuh pertolongan maupun tidak butuh pertolongan tetap. Jadi jangan tunggu nanti orang panggil orang, baru orang bagaimana tuh datangi orangnya atau datangi pasiennya, kan? Tidak perlu orang mau tunggu ditanya dulu baru orang jelaskan. Orang masih jelaskan ke pasiennya, kan? Bisa jelaskan. Begitu. Itu perawat. Terus bagaimana orang mampu berkoordinasi, kolaborasi dengan dengan tenaga kesehatan lain, itu yang penting sebenarnya, karena tanpa orang juga orang tidak bisa buat apa-apa tanpa dokter, tanpa gizi, tanpa fisioterapi, banyak sekali kan, tanpa profesi lain itu orang tidak bisa kerja. Nah, begitu sebaliknya, orang juga tanpa orang tidak bisa kerja. Jadi bagaimana orang itu harus sepintar-pintarnya orang, toh sebaik-baiknya orang, marilah duduk sama-sama, toh kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Ini tujuannya satu saja, untuk pasien, kan? Itu sebenarnya. Jadi perawat jangan, nah ini saya sering bilang ke adik-adik, kan, jangan jadi apa yang didapat di kampus, kan, belajar tentang teori, tentang praktek, itu semuanya diaplikasikan. Jangan cuman prakteknya diaplikasikan, teorinya enggak diaplikasikan. Jadi praktek tanpa teori tidak bisa. Harus teori harus juga, iya, sama-sama. Manfaatnya apa? Supaya pasien, masyarakat dong paham, kan? Kalau seandainya kita tidak tahu teori dari suatu penyakit, otomatis susah mau menjelaskan ke pasien, ke orang lain, ke keluarga kita, ke masyarakat. Ini kan masyarakat butuh sekali, toh, pendidikan kesehatan itu sangat-sangat penting. Kenapa ini menurut saya, toh, bukan? Kalau menurut saya sih, kenapa banyak orang sakit ini, kan? Banyak sekali orang penyakit ini, ya karena kita salahnya gagal dalam melakukan edukasi. Salah satu faktor kenapa gagal, ya tadi dia tidak mampu menjelaskan apa pasien. Iya, apalagi kan yang paling dekat, yang berhubungan yang paling banyak dengan pasien kan perawat. Iya, perawat. Hampir 24 jam selalu ada di samping. Betul. Itu sih kalau menurut saya. Terus kakak, saya mau menyambung puzzle yang tadi nih, kepingan yang tadi kakak sempat jelaskan bahwa proses untuk menyadari tentang hakikat kerja perawat itu lumayan lama kakak dapati, kan. 2008 lulus, transisi sampai lanjut nurse itu kapan, Kak? Saya 2008, kan sebenarnya sih di ijazahnya lulus 2008, cuma wisudanya kan 2009, mungkin 2008 akhir loh. 2009 wisuda, langsung saya kontrak di Bacan kerja 1 tahun. Saya kerja di Bacan 1 tahun, itu pengalaman pertama di rumah sakit Bacan. Memang sama kayak pada umumnya, toh perawat-perawat ya pastilah sama perlama kerja kayak gimana. Terus 1 tahun masuk, belum 1 tahun sih, mau masuk 1 tahun ada penerimaan CPNS waktu itu Ternate, kan, Ternate Morotai waktu itu pemekaran kabupaten, jadi butuh tenaga perawat yang sangat banyak. Jadi banyak sekali ada tawaran ke sana, ada tawaran ke Halbar lah, Ternate. Saya pilih Ternate waktu itu. Akhirnya saya tes sama teman-teman Rohani, itu saya satu angkatan sama Rohani yang di Ternate waktu itu. Kan tuh sama-sama di Bacan. Yang tes ke Ternate saya, Rohani, itu saya kayaknya yang mantan kerja di sana. Nah, terus saya tes di Ternate, dapat CPNS waktu provinsi, dapat, akhirnya sudah kerja di RSUD sampai kurang lebih 4 tahun. Baru saya ambil apa, nurse di Jakarta waktu itu. 2015. Oh, pas kurang sudah. Mulai lagi. Jadi alhamdulillah berarti berapa tahun di Yayasan Busiri, kan? Kurang lebih 16 tahun, 14 16 kan. Katanya kemarin kakak ini ya PKHI.
Iya, alhamdulillah. Tenaga kesehatan haji. Sekarang sedang momen-momennya nih mereka ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut nih, itu bagaimana lo cerita lo kakak? Awalnya itu memang ada orang yang suruh atau kakak yang memang Mungkin sekalian di apa dijelaskan soal TKHI dan PPIH dulu apa biar PH itu kalau tak salah 3 bulan ya tugasnya ya, itu di rumah. tahu perbedaannya tuh tenaga kerja haji Indonesia dan panitia penyelenggara ibadah haji ya. TKHI itu bagaimana tuh ya? Kalau PPH, kalau TKI dulu ini bagi yang mau daftar TKI, saya bilang ini bagi yang mau daftar nih. Saya sekalian biar satu kali jalan nih. Nah ini ilmu penting ini. Jadi bagi yang mau daftar, ya kan niatkan dulu. Niatkan Ya. Pantaskan diri, dong. Terus niatnya untuk apa? Jadi perbaiki niat. Jangan niatnya untuk ibadah, ya. Untuk beribadah, untuk jalan-jalan, untuk dapat gaji besar kan, jangan. Niatnya itu melayani. Jadi TKH itu pelayan, ya, untuk melayani jamaah. Niat, perbaiki niat. Terus kalau saya yang kemarin ya, saya daftarnya itu waktu itu dapat info di grup. Di grup kan ada link tuh kan. Lagi buka ini PKHI. Saya buka grup rumah sakit. Saya sudah 2 kali daftar. itu kan tes pertama online ya katanya. Saya pernah ikut tes lagi. Jadi tes setelah daftar kan kita daftar dulu nih, pantaskan diri itu, mantapkan diri semua, niat, siapkan berkas semua, ya kan? Terus daftar online. Daftar online itu ada tahapan-tahapannya. Jadi tahapan pertama pendaftaran, dong. Buka bikin akun dulu, akun didaftarin, daftarin.co.id kalau nggak salah. Nih, daftarin terus buat akun. Setelah itu upload semua berkas yang diminta. Nanti masuk sampai ke e-filing. Jadi e-filingnya itu berkas yang tadi tong daftar upload, dia semua sudah termasuk di e-filing itu, biodata, foto semua. Jadi itu nanti di situ baru orang scan lagi, baru upload lagi. Baru setelah itu tunggu nanti waktunya pengumuman, nanti diumumkan di website biasa Kemenkes atau website panitia penyelenggara haji itu biasa. Itu tinggal tunggu hasilnya di situ, seleksi berkas dulu. Jadi kalau berkasnya lulus, berarti dia lanjut ke tahap berikutnya. Iya, tes TWK, tes wawasan kesehatan haji. TWKH. Itu kan rukun haji semua ya. Jadi soalnya itu beda. Jadi bukan semua ini sama sonda. Oh, per orang beda-beda. Iya, soalnya itu dia otomatis. Jadi saat orang buka kan ada linknya nih. Tesnya itu nanti lewat Zoom. Jadi Zoomnya itu satu buat tes yang online ini kan. Jadi ada perangkatnya 2 nih, ada HP atau laptop. Satu buat Zoom, kameranya sorot langsung di yang bersangkutan. Biar nanti pesertanya. Jadi nanti panitia diawasi. Panitia dari Kemenkes sama panitia dari provinsi. Itu nanti tergantung lokasinya, panitia provinsi yang tentukan. Misalnya dia tentukan di kantor ini, berarti memang diawasi secara langsung sama panitia provinsi. Terus nanti dari panitia pusat juga dia pantau kan. Misalnya ada pelanggaran, ada aturannya. Jadi aturan mainnya ada. Jadi ada yang buat pelanggaran maka diskualifikasi. Kakak itu dia soal apa sih? Kalau waktu yang kakak dapat tuh soalnya sebut sebelum soal nilai dulu ya, nilai tertinggi. Jadi selesai kerja soal waktunya tuh 60 menit 100 soal ya. 100 soal, 1 soal itu benar 100, 100. Jadi langsung nilainya keluar. Habis tes langsung nilainya keluar. Jadi tuh tahu tuh penilai berapa tuh? Itu dia pakai perankingan. Siapa nilai tertinggi? Nilai tertinggi berarti
insya Allah dia akan lulus. Jadi ini siapa yang tinggi dia. Insya Allah dia lulus. Biasanya masuk kategori berapa besar gitu ya? Tergantung itu kalau yang terakhir tergantung dari permintaan kloter. Misalnya Maluku Utara kloternya tiga kloter kan? Berarti ada 9-nya. Iya, karena dokter 3, perawatnya 6. Satu kloter kan 2. Satu kloter berapa? Kloter 2 perawat, 1 dokter. Oh, jadi 2 kloter. Berarti 2 perawat. Ada 6 perawat berarti. Oke. Itu dia punya. Ya seperti itu sih. Kalau saya. Kakak kemarin tahun berapa dah? Tahun 2028 kemarin. Waktu itu siapa yang perawat? FD. Kalau saya yang perwakilan dari Kloter berapa? saya sendiri. Yang lain itu dari Halmahera Utara ini. Oh, Halut, rumah sakit umum lagi. Halut itu perawat. Dari Halsel itu 2 orang perawat. Oh, Halsel 2 orang. Halsel itu 2 orang perawat, 1 dari TKM, 1 dari RSUD Malaysia. Oke. Terus yang perawat 1 lagi dari TKM Pemalowe. Oh, Tidore. Nah, itu perawat. Terus saya dari Ternate. Sama perawat 1 dari Bantaing. Apa lagi tuh? Perawat dari Bantaing karena kita kloter terakhir itu digabung sama jamaah dari Bantaing gabung sama Ternate. Jadi Bantaing, Kota Makassar, Kota Ternate. Jadi gabungannya semua itu 450 jamaah. Dengan petugasnya 1 dokter, 2 perawat. Kalau tadi kakak bilang ada 100 nomor, itu rata-rata nomornya tuh hanya sekretaris rukun-rukun haji atau ada kurang lebih sekitar 60% apa? 60 itu pesertaan haji. Tapi rukun-rukun haji itu cuma sedikit kan, pasal-pasal atau yang berhubungan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu memang ada semua. Pasal-pasal tentang istitoah kan, istitoah jamaah, layak atau tidak layaknya jamaah itu memang ada. Yang memang harus pelajari. Terus banyak sih itu semua sudah terangkum dalam itu dalam permen ya. Ada peraturan dari Permenkes. ada panduannya? Ada regulasinya ada. Jadi tolong belajar di situ. Terus banyak cari tahu, harus banyak gabung di grup. Misalnya kalau ini apa, cari informasi kan di Telegram, di Instagram, di WA, itu banyak-banyak cari informasi. Harus ada usaha lah. Informasi ini informasi soal. Informasi mengenai tes kan. Banyak lagi bisa dilihat. Banyak di YouTube boleh, mau di ini boleh, semua boleh. Kalau untuk yang seminar-seminar itu menurut saya worth it. Kalau seminar, kalau menurut saya, seminar itu iya motivasi sama orang tahu apa nama, so ada bayang-bayang sini apa yang nanti tuh lakukan di sana, toh. Terus kasus-kasus apa saya sih yang bisa di sana, toh terjadi di sana. Terbanyak apa itu seperti itu, dia punya apa ya? Ini saja sih gambaran-gambaran sama pengalaman. Kalau boleh, karena itu dia tidak ada nilai plus di situ. Yang nilai plus itu sertifikat. Nah iya, kegawat daruratan. Saya kan persyaratannya salah satunya harus yang seorang perawat itu harus berada minimal kerja 1 tahun atau berapa tahun di ruangan kegawat daruratan kayak ini. Baru boleh daftar kayak gitu. Sebenarnya boleh mau kerja berapa tahun, berapa bulan, tak ada larangan, tidak ada itu di situ. Cuman ada penilaian, poin-poin khusus. Misalnya bukan cuman masalah lamanya kerja, tapi di rumah sakit itu dia punya poinnya beda. Puskesmas poinnya beda, yang punya sertifikat itu poinnya beda, lama kerja poinnya beda. Apa lagi ya? Umur, ya umur, iya poinnya ada poin khusus. Misalnya kalau mau melamar ke TKH, berarti yang paling tinggi dia poinnya kurang lebih 60 itu dari puskesmas. Karena apa? Karena TKH itu banyak promotif sama preventif.
Jadi sana itu banyak itu toh edukasi toh promosi itu saja yang harus yang kuat itu. Nah, kalau untuk di rumah sakit poin tertinggi itu PPIH. Orang ini PPIH itu kebalik. Tadi yang Paulus tanya tadi itu. Iya, misalnya kalau TKH poinnya tinggi 60. TKH tuh dari puskesmas kebalik. TKH, PPIH, nah dari rumah sakit 60, puskesmas 40 kayak gitu. Tapi pada prakteknya di lapangan lebih banyak terlibat dengan interaksi dengan jamaah TKHI kan. Kalau Iya. PPIH kan lebih ke penyelenggaranya. Karena PPIH tuh panitia penyelenggaranya. Sementara yang TKH. Kalau saya paham nih, nanti saya koreksi. PPIH itu kan lebih untuk yang sakit, baru nanti di revisi begitu ya. PPIH. PPIH Sebenarnya kalau PPIH itu intinya gini. PPIH itu dia dinas kayak orang kayak rumah sakit kan, dinas di ruangan ini, UGD, rawat inap, HCU, itu ada ruangannya. Nah, kalau TKH, TK kloter, orang itu jaganya di klinik. Enggak, awalnya gini, damping itu kan tidak setiap saat. Damping itu kecuali ada ibadah, misalnya malam besok ada umroh sunnah, kan jamaah kan semua harus umroh. Atau besok misalnya ada armusna, toh armusna, berarti kita bergerak ke armusna, Musdalifah, Mina, Arafah itu. Nah, itu kita benar-benar harus dampingi betul, karena itu saat proses ibadah jamaah yang butuh energi, tenaga yang harus prima, harus kuat, karena ini semua fisik, berhubungan dengan fisik. Ibadah haji itu fisik. Jadi orang juga harus benar-benar lebih kuat dari jamaah, tidak boleh sakit, orang lebih kuat. Jadi bedanya TKH itu lebih apa ya? Menguras tenaga, memang kerjanya sesuai sih sama apa. Pokoknya ya Allah, kalau mau cerita sih apa ya, dengan fasilitas terbatas, dengan jamaah yang begitu banyak, 450 jamaah, walaupun bukan cuma 410 sih, lebih lagi bahkan, karena yang orang tangani itu bukan cuma 400 jamaah kloter orang saja, tapi orang juga menangani jamaah dari kloter lain. Karena orang nginap nih, orang nginap di hotel nih. Di hotel ini misalnya 12 lantai. 5 lantai itu kloter dari Ternate nih, misalnya pakai 5 lantai. Sisanya itu dari kloter lain, misalnya dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, itu dia pakai. Yang jaga klinik ini cuma orang bertiga. Jadi orang lihat itu semua, bukan cuma satu. Karena memang dari Kemenkes itu kita wajib harus lihat semua. Tidak boleh pilih-pilih jamaah dari kota ini, dia dari sini saja, dia tidak bisa di sana. Pelayanan itu semua menyeluruh. Jadi kita jaganya itu 1 kali 24 jam. Di klinik itu mulainya masa luar biasa. Di klinik itu mulai subuh. Misalnya habis subuh nih, klinik harus dibuka karena jamaah antre depan klinik. Dia antre untuk mau dapat obat, mau periksa gula, mau periksa apa segala macam, dia antre. Jadi kita TKH itu kerjanya ya Allah luar biasa. Terus belum lagi misalnya jamaah yang perlu penanganan khusus, ada jamaah risiko tinggi kan, kita dengan fasilitas yang terbatas, obat-obatan terbatas, bukan kayak rumah sakit kan, bukan kayak KKI, klinik kesehatan haji. Jadi penanganannya seadanya, yang penting kita tolong jamaah. Tidak boleh jamaah itu ada yang meninggal, ada yang wafat itu tanpa pertolongan. Walaupun itu ajal, tapi minimal kita udah tolong. itu prinsipnya. Iya, minimal kita ada tolong, ada kasih apa, ada pemeriksaan. Tidak boleh jamaah itu meninggal di hotel sendiri. Berarti Kakak Ners di Tanah Suci berapa lama? Tanah Suci di 40 hari. 40 hari itu Mekah Madinahnya 40 hari semua. Kalau Madinah itu cuman berapa minggu saja. Sampai kalau di Mekah Tapi maksudnya total selama 42 hari semua. Sesuai jemaah, jadi jemaah pulang, jadi pulang. Jadi itu PPH 72 hari. 2 hari. itu ikut di sana juga. PPIH ikut di sana juga. Apa? PPIH ikut di sana juga. Ikut. PPH itu PPH Arab Saudi, itu namanya PPH Arab Saudi. PPH itu ada
kerjanya di KKHI kan, terus ada yang kerja di sektor. Di sana tuh ada sektor tuh kayak apa ya, kayak sentralnya kayak gitu, kayak dia punya pusatnya. Iya, jadi satu sektor itu ada berapa kloter semua di situ. Misalnya orang UPG Makassar kan misalnya 30 kloter nih, jadi orang misalnya di sektor 2, nah, itu semua gitu di sekitar situ ya. Jadi di sektor itu juga ada dokternya, misalnya yang tadi kayak dokter Fikri ada MT toh, Oh iya, iya. emergency team, dia itu kerja di sektor, dia bukan di klinik tapi di sektor. Misalnya ada konsul toh, dok ada konsul pasien, jadi kita juga TKA konsul, ada pasien yang tidak bisa ditangani di klinik kita konsul nanti dokter dia putuskan sektor itu kan dia putuskan ini rujuknya kemana, ke KHI atau ke rumah sakit Arab Saudi. Berarti kakak pengalaman yang bisa kakak simpulkan dari proses TKHI kemarin jadi tenaga haji itu, apa sih yang bisa kakak? Pengalamannya itu memang berarti sebenarnya itu harus butuh, intinya itu berdoa, perbaiki niat tadi, berdoa. Doa itu harus wajib, doa terus, minta sama Allah dikasih kemudahan, dikasih kesempatan ya. Jadi ibadah itu bonus. Boleh tuh orang tidak ada larangan buat petugas untuk beribadah haji, tapi itu bukan tujuan utama, itu adalah bonus. Apa yang kita kerja itu bonus kita Allah kasih kan. Jadi berusaha terus belajar dari pelatihan itu sudah memang susah sekali, butuh tenaga fisik semua dari pelatihan. Ternyata dari pelatihan itu ada ininya manfaatnya, karena di sana itu lebih ini lagi dari pelatihan itu, maksudnya lebih wah lagi karena dengan cuaca yang ekstrim, suhu 46, 47 derajat. Pelatihan ini maksudnya pelatihan yang dibuat oleh penyelenggara haji di wilayah masing-masing. Kalau orang pelatihannya kan di Makassar kan, di balai pelatihan ya. Balai pelatihan tuh yang di Makassar sama di asrama haji. Pesan untuk mahasiswa pijat. Ini enak ini, cuma waktu ini kayak Sebenarnya masih banyak sih, kalau saya mau bagi ini masih cuma TKH sebenarnya sih, cuma Part 2 insya Allah. insya Allah sih kalau ada kesempatan saya siap. Iya, menjadi. besok bapak sulit lagi. Itu anak. Atau pun bertandang ke Iya, ke Diamond. FD di rumah saja. Saya itu siap mana-mana saja yang penting. Ruangan. Oke, terima kasih ke FD. Nanti kalau Siap. lanjut lagi. Jadi ada satu begini tadi. Iya, insya Allah. Kita edit lebih apa dia? Saya juga mau sampaikan nih, terima kasih. Saya bangga juga, luar biasa. Ini memang dari teman-teman Pijar ini sebuah komunitas kayak gini ini memang langka ya, jarang ada anak muda yang mau pikiran ke sana kan. Dia pikirannya itu sudah, mindsetnya udah berubah. Itu saja orang sudah, itu tong sudah senang karena ada perawat yang mau seperti itu. Itu berarti bagus. Itu butuh dukungan, harus butuh support tuh dari semua, tuh dari orang profesi, si profesi itu harus, supaya bagaimana Pijar ini juga bisa berkembang toh. Jadi nanti manfaatnya itu luar biasa buat masyarakat. Amin, insya Allah. Oke, Kak. Siap. Insya Allah ya, deh. Butuh dukungan dan support dari kakak senior. Selesai. Sudah. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu